Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya ya, Eko Arianto. Kali ini materi yang akan coba saya bahas adalah materi mengenai fungsi kuadrat. Ya, oke, kita langsung saja, tidak usah lama-lama. Oke, kita ke pengertiannya. Jadi fungsi kuadrat ini adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini. Jadi untuk fungsi kuadrat itu intinya adalah di dalam fungsi itu terdapat variabel di mana variabelnya itu ada pangkatnya 2 ya, tertingginya 2 ya. Dan umpamanya yang lainnya itu tidak menjadi sebuah syarat khusus. Nah, di sini bisa dilihat untuk bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX ditambah dengan C. Ya. Nah, di sini dengan A, B, C-nya adalah elemen dari bilangan rasional. Ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, arti dari A tidak boleh sama dengan 0 ini berarti untuk B sama C ini boleh 0. Jadi kalau ini A B sama C boleh 0, sehingga ini tidak perlu ada, seandainya tidak ada BX sama C-nya pun, itu masih bisa disebut sebagai fungsi kuadrat. Ya, karena di situ masih ada variabel yang pangkatnya adalah 2. Ya, dan tertingginya 2 ya. Kalau X-nya pangkatnya 3 tidak termasuk fungsi kuadrat. Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi. Ya. Sehingga nanti kalau ada Y sama dengan AX kuadrat itu masih disebut sebagai fungsi kuadrat. Nah, untuk BX sama plus C-nya ini nanti boleh ada, boleh tidak. Ya. Berikutnya, Y merupakan variabel terikat dan X-nya adalah variabel bebas. Sedangkan A dan B merupakan koefisien dan C adalah suatu konstanta. Nah, grafik fungsi kuadrat ini nanti kalau digambar ke dalam sebuah grafik akan berbentuk sebuah parabola, ya. Yang parabolanya menghadap kemana atau memotong pada sumbu apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Oke, next. Nah, di sini unsur-unsur untuk fungsi kuadrat, nanti akan ada beberapa istilah dan juga rumus, di mana rumusnya itu nanti bisa dilihat di sini. Nanti ada istilah diskriminan, ya, simbolnya adalah D kapital, ini bisa dilihat, ya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC ini adalah rumus dari diskriminan, dari dimana B AC-nya itu adalah tadi didapat dari fungsi kuadratnya. Nah, di sini. A, B, C-nya didapat dari sini. Ya. Nah, berikutnya adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri adalah sumbu tegak ya, yang nanti biasanya dia sejajar dengan sumbu X. Ya. Nah, di sini rumusnya adalah min B per 2A. Dan nilai ekstrim atau puncak ya, atau titik balik, ini rumusnya Y sama dengan min negatif dari diskriminan. Ya, diskriminan nanti dari ini rumusnya ya dibagi dengan 4A. Nah, dari sumbu simetri sama nilai ekstrim ini kalau kita jadikan sebuah titik ordinat, maka akan mendapatkan titik puncak. Nah, di sini ya. Titik puncaknya itu adalah X-nya adalah ini, min B per 2A, Y-nya adalah didapat dari nilai ekstrimnya, yaitu min D per 4A. Itu ya. Nah, nanti pun ada teknik untuk mencari Y-nya ini tidak harus menggunakan diskriminan seperti ini. Ada nanti cara tersendiri yang lebih cepat. Ya, nanti kita bahas untuk yang tampilan berikutnya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Next. Nah, sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Nah, sekarang ini berdasarkan dari nilai A-nya. Nah, jika A-nya adalah lebih dari 0 atau positif, maka grafik tersebut terbuka ke atas. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini, terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Fungsi kuadrat memiliki ekstrim minimum. Nah, minimum kenapa? Karena dia di bawah. Nah, ekstrimnya di sini, minimum. Dinotasikan Y min atau titik baliknya titik balik minimum. Ini kalau A-nya adalah negatif.
berikutnya jika jika A-nya adalah positif ya. Nah, berikutnya adalah jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini ya. Dengan nanti mempunyai nilai ekstrim maksimum karena dia di puncaknya, di atas. Ya, di atas gunung. Kalau ini kan di lembahnya ya. Maka dia minimum, kalau kayak gini berarti maksimum. Nah, dinotasikan dengan Y max atau titik balik maksimum. Nah, mungkin ada yang menanyakan kok A-nya lebih dari sama kurang dari, berarti masih ada satu nilai yang di luar dari ini, yaitu nilai apa? Betul, nilai 0. Nah, kalau A-nya 0 boleh enggak? Tidak boleh. Sesuai dengan syarat tadi, bisa dilihat di sini, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka di situ untuk sifat ini cuma ada dua, di atasnya atau di bawahnya 0. Ya, kalau di atasnya adalah positif, di bawahnya berarti negatif. Nah, A0-nya itu A0 tidak boleh, karena tadi syarat utama dari fungsi kuadrat. Ini ya. Nah, jadi inti sari dari ini adalah kalau nanti fungsi kuadrat itu nilai A-nya adalah positif, dia adalah terbuka ke atas, dengan nilai baliknya adalah titik baliknya minimum. Dan untuk yang A-nya negatif, dia akan menghadap ke bawah, di mana nilai baliknya adalah maksimum. Itu ya, ini dilihat dari nilai A-nya pada fungsi kuadrat. Berikutnya adalah kalau kita lihat dari diskriminan. Jadi hubungannya antara diskriminan dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, di sini ada 3. Jadi diskriminannya itu kalau dia lebih dari 0, atau positif, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang ini ya. Nah, jadi nanti dia ini sumbu X. Nah, di sini dia memotong di 2 titik X-nya. Ya. Nah, di 2 titik yang berbeda. Ini yang pertama sama yang kedua. Ini ya. Nah, ini kalau diskriminannya adalah lebih dari 0 atau positif. Kalau diskriminannya 0, maka dia menyinggung di sumbu X di sebuah titik. Nah, kalau yang ini nanti seperti ini. Sebenarnya nanti ada gambarnya, tapi ini biar untuk lebih jelas. Nah, seperti ini. Iya. Nah, ini. Jadi dia menyinggungnya di satu titik ini. Ya, seperti ini. Nah, dan ini dia harus ini, di bawahnya pun bisa. Seperti ini. Tergantung dari nilai A-nya. Ya, kalau A-nya tadi negatif yang mana? Masih ingat tadi? Kalau negatif berarti kita lihat mah. Negatif berarti dia menghadap ke bawah ya. Nah, ini adalah negatif, ini positif. Ini pun sama, tidak harus seperti ini. Yang penting memotong di 2 titik. Nah, bisa seperti ini. Titiknya di sini. Ya. Ini diskriminannya lebih dari 0. Ini diskriminannya, kalau diskriminannya ini adalah kurang dari 0, ya, atau negatif, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung di sumbu X. Nah, saya di bawah aja sini. Ini sumbu X, ya, dia bisa di atasnya seperti ini, bisa di bawahnya seperti ini, ya. Nah, di sini tergantung dari A-nya. Ini adalah jika dilihat dari nilai diskriminan dari fungsi kuadrat tersebut. Itu ya. Atau bisa kita simpulkan, nah, bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini. Ini adalah gabungan dari antara nilai A dan nilai diskriminannya. Nah, untuk yang I yang pertama, ini seperti ini. Dia menghadap ke atas karena apa? A-nya positif. Dia memotong di 2 titik ya, di sini sama sini. Kenapa? Karena diskriminannya ada lebih dari 0. Ya. Yang berikutnya yang I2, ini hadapnya ke atas, kenapa? A-nya lebih dari 0. Diskriminannya sama dengan 0, maka dia menyinggung di satu titik di sumbu X. Nah, di sini. Ya. Berikutnya I3, A-nya lebih dari 0, berarti menghadap ke atas. Diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak nempel atau memotong di sumbu X. Ini untuk yang I1 sampai I3, ini untuk A-nya lebih dari 0. Nah, untuk yang I4, A-nya kurang dari 0. Maka dia menghadap ke bawah. Dan diskriminannya ada lebih dari 0, sama seperti I1.
memotong di dua titik ini. Bedanya cuma A. Untuk yang I5 ini adalah A-nya kurang dari 0, maka dia ada ke bawah. Diskriminannya 0, maka dia menyinggung di satu titik. Nah, seperti ini. Kalau A-nya ini bedanya A-nya lebih dari 0, ini kurang dari 0. Yang terakhir adalah A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0 juga. Maka dia menghadap ke bawah dan grafiknya untuk parabolanya ini tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Nah, ini penggabungan dari sifat tadi berdasarkan nilai A dan diskriminan dari fungsi kuadratnya. Itu ya. Oke, nanti jadi bisa dilihat kalau dilihat wah kurvanya wah. Berarti nanti bisa membayangkan kira-kira ini kurvanya itu A-nya itu positif atau negatif atau diskriminannya. Atau mungkin dari fungsi kuadratnya saja nanti bisa dilihat wah ini berarti kurvanya yang ini ya. Oke, next kita ke langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Oke, jadi ada yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ini yang pertama. Ini enggak ada bulletnya harusnya, ini judul. Nah, langkah-langkahnya ini menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Berikutnya, menentukan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Berikutnya, menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Koordinat kan Kartesius adalah E, Y ya. Titik P, E, Y, X-nya adalah dari sumbu simetri ini, sama min B per 2A. Untuk Y-nya adalah rumusnya min diskriminan dibagi dengan 4A. Oke, mohon maaf. Ini penulisannya nggak pakai equation ya. Ini harusnya nggak boleh. Nah, tapi udah telanjur nggak apa-apa. Tulisnya adalah di per ya. Nah, berikutnya menggambarkan titik-titik yang diperoleh dari langkah sebelumnya ini. Langkah 1 sampai 4 didapat, digambar. Setelah itu dihubungkan dengan garis ya antara titik tersebut, tapi ada urut ya, nanti akan mendapatkan sebuah kurva ya parabola dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk menggambar fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Oke, ini contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 4X kurangi 5. Nah, kita langsung saja. Langkah-langkahnya kita ikuti seperti yang tadi. Yang pertama mencari titik potong pada sumbu X, Y sama dengan 0. Nah, maka ini Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, Y-nya itu dirubah menjadi 0. Nah, berarti X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa teknik untuk mencari nilai X-nya. Ini adalah faktor ya. Bisa menggunakan rumus ABC ya, bisa juga menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna dan sebagainya. Ya, ini saya menggunakan faktor. Jadi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Ini bisa dirubah menjadi X plus 1 kali X min 5 sama dengan 0. Nah, ini disama dengan K0. Berarti sini aja dulu ya. Untuk yang ini jadinya adalah X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, tambah 1 ini pindah ruas jadinya negatif. Jadi X sama dengan negatif 1 didapat yang ini. Untuk yang ini, X min 5. Nah, X min 5 sama dengan 0. Nah, kalau pindah ruas min 5-nya jadinya adalah 5 didapat. Nah, jadi titik potong pada sumbu X-nya, ingat ordinat itu adalah E, Y. Ya, saya ulangi lagi. Jadi ordinat itu adalah X, Y. Oke, untuk X-nya itu adalah ini. Pertama min 1, Y-nya adalah 0. Jadi min 1,0. Berikutnya X-nya 5. Ini 5,0. Karena Y-nya semuanya adalah 0. Ya, kita sudah mendapatkan titik potong pada sumbu X. Dia memotong di dua titik berarti. Ya. Berikutnya ada titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0.
Nah, dari persamaan fungsi kuadrat ini, X-nya kita rubah jadi 0, berarti X kuadrat jadinya 0 kuadrat. Kalau 4 kuadrat, jadinya min 4 kali min 4X, jadinya min 4 kali 0, kurangi 5. 0 kuadrat 0, kurangi 4 kali 0 adalah 0, kurangi 5, hasilnya adalah min 5. Nah, X-nya 0, Y-nya 5, maka ordinatnya menjadi X, Y menjadi 0, min 5. Nah, ini adalah titik potong pada sumbu Y, betul. Nah, kita sudah dapatkan dua titik potong ya, sumbu X sama sumbu Y. Next, kita mencari namanya sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah ini, X sama dengan min B per 2A. Nah, A-nya berarti hanya 1 ya. B-nya adalah min 4, C-nya adalah min 5. Jadi masukkan min B, berarti min 4. Nah, min 4-nya ini B. Bagi 2 kali A-nya adalah 1. Kalau X kuadrat kan ini adalah 1 ya. 1 kalikan jadi lebur. Jadi kalau 1 ini, kalau tidak ada angkanya berarti 1. Bagi 2 kali 1, min kali min jadinya plus, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya untuk grafik tersebut adalah 2. Nah, koordinat titik baliknya didapat dari ini, min diskriminan dibagi dengan 4A. Nah, saya biasanya pakai cara 2. Tapi karena di teorinya itu ada yang cara satu ini, maka saya coba terangkan. Rumusnya adalah min diskriminan adalah B kuadrat min 4AC, sehingga B-nya adalah min 4 kuadrat, kurangi 4 kali A, hanya 1, sehingga min 5. Dibagi dengan 4A, berarti 4 kali 1. Yang ini, min 4 kuadrat adalah 16, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 5, ya, min kali min plus jadi 20. Jadi, min 16 tambah 20 jadinya min 36 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya, betul. Min 9. Ini cara pertama. Kalau cara kedua menurut saya lebih simpel. Ini disubstitusikan ke dalam fungsinya. X. Ini kan X. X-nya ganti dengan 2. Berarti X kuadrat jadinya 2 kuadrat. Kurangi 4 kali X berarti 4 kali 2. Kurangi 5. Jadinya adalah 4 kurangi 8 kurangi 5. Hasilnya sama. Ya, min 9. Ini. Nah, titik baliknya adalah ordinatnya X, Y. Di mana X-nya ini adalah sumbu simetri, ini 2. Dan Y-nya ini didapat dari ini. Nah, cara 1 atau cara 2 tadi sama. Jadi titik baliknya adalah 2, min 9. Nah, gimana? Bingung atau enggak? Kayaknya enggak ya. Oke, next. Nah, dari titik-titik yang tadi kita peroleh, kita gambar ke dalam grafik. Nah, dalam menggambar pun kita harus optimal dan efisien. Kita bisa melihat dari titik-titiknya. Yang pertama tadi adalah titiknya yang pertama memotong pada sumbu X di min 1,0 dan 5,0. Berarti kan lebih panjang positifnya ya. Jadi untuk X kanannya lebih panjang. Memotong sumbu Y-nya adalah 0,5, berarti kan ke negatifnya. Berarti dia lebih ke bawah. Nah, ibaratnya gini. Nah, di sini kan 1 ya. Ini min 1 ya, betul ya. Sininya adalah 5. Nah, kita harus punya bayangan agar tidak mubazir. Ini kan panjang sana ya. Berarti berikutnya adalah memotong pada sumbu 0,5. Berarti nggak usah panjanginnya atas, tapi yang bawah saja. Nah, ke bawah sini. Dan negatif 5 kan di sini. Ya, makanya kalau soal gambar aja katanya panjang kan mubazir ini. Nah, iman-iman gitu ya. Orang Jawa bilang. Oke, next. Jadi, titik potong pada sumbu Y-nya adalah min 1,0 dan 5,0 sudah. Kita mau tambah ada sumbu Y, 0,5 ini sudah. Ini sumbu X ya. Dan ini sumbu Y. Oke. Berikutnya adalah sumbu simetri ini. Sumbu simetrinya 2. Sumbu simetri adalah garis yang vertikal yang sejajar dengan sumbu Y ini. Nah, titik puncaknya, atau titik baliknya adalah 2, min 9 sudah dapat ini. Nah, dari titik-titik yang langkah tadi, langkah 1 sampai berapa tadi? 4 kalau nggak salah. Kalau sudah digambar, kita hubungkan dengan garis.
hubungkan dari ini dulu, terus ke sini, terus ke sini, setelah itu nanti hubungkan ke sini. Ya, maka didapat seperti ini. Nah, ini adalah fungsi gambar dari grafik fungsi kuadrat apa tadi? Y sama dengan E kuadrat min 4X min 5 ini. Ya. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Udah ya? Nah, ini kita coba. Tadi kan menghadap ke atas. Jadi otomatis A-nya apa tadi? Positif. Ya. Diskriminannya didapat adalah berapa ini? 36 ya. Nah, negatifnya kan ini di rumus ya. 36 berarti positif. Maka kalau positif, dia memotong di 2 titik. Nah, ini pada suku X-nya. Gitu ya. Oke, berarti kita sudah membahas untuk fungsi kuadrat untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu berbentuk parabola. Oke, akhirnya gambar juga ya. Silakan bisa dicermati lagi langkah-langkahnya. Yang penting harus teliti ya, jangan keburu-buru. Salah dikit aja nanti akan berantakan. Ya, makanya harus teliti dan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan sistem matematika yang benar. Oke, seperti biasa setelah tadi contoh dengan pembahasannya ada dua latihan. Ya, disuruh menggambar grafiknya dari yang pertama fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat plus 6X min 7. Yang duanya adalah Y sama dengan min E kuadrat plus 6X kurangi 9. Oke, selamat mencoba. Semoga paham ya. Dan juga semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.